Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya, pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita membahas dari sektor barang konsumen non-primer PT Gripta Putra Persada Tbk atau dengan kode emiten GRPH yang tak lama lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Januari 2024 dengan harga penawarannya berkisar di 100 hingga 105 rupiah per lembar saham. Nah, untuk di samping saya kita juga bisa melihat bagaimana sih untuk presentasi total saham di masyarakatnya dan juga tanggal-tanggal yang akan didistribusikan. Jadi kalau kita lihat di sini untuk GRPH sendiri atau Gripta Putra Persada masuk dalam papan pengembangan, kemudian di sini subsektornya adalah jasa konsumen. Dan di sini harga penawarannya seperti yang saya sebutkan tadi di 100 hingga 105 rupiah per lembar saham atau di mana dana IPO yang diraih berkisar 20 miliar hingga 21 miliar rupiah atau setara dengan market cap 100 miliar hingga 105 miliar rupiah. Dan di sini penawaran umumnya berjalan di 12 hingga 16 Januari 2024 untuk penjatahan efeknya jatuh pada 16 Januari 2024 dan distribusinya nanti di 17 Januari 2024 dan baru keesokan harinya akan listing nih di 18 Januari. Dan untuk saham yang ditawarkan sebanyak 20 juta lot atau persentase total sahamnya sekitar 20% dan di sini untuk penjamin emisinya ada Elite Sukses Sekuritas. Lalu untuk apa saja sih penggunaan dana IPO dari GRPH? Ya, jadi di sini dibagi menjadi 4 yang utama. Yang pertama kalau kita lihat 48,76% akan digunakan untuk peningkatan sarana hotel. Jadi di sini untuk 48,76% ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Jadi kalau kita lihat nanti akan dibagi untuk pembelian kamar hotel, kemudian juga ada untuk pembelian perlengkapan ruang meeting, kemudian juga ada pembelian alat-alat kebugaran, hingga juga untuk pembelian satu kendaraan roda 4 atau MPV, dan juga nantinya akan diberikan untuk pembelian peralatan dapur, antara lain seperti chiller dan juga freezer. Kemudian yang kedua kalau kita lihat sebesar 4,13% akan digunakan untuk pembuatan 4 gerai beserta pembelian peralatan dan perabotan gerai restoran cepat saji perseroan dengan nama di sini adalah The Flame Express. Jadi di mana untuk 4,13% ini dibagi lagi menjadi beberapa rincian yang di mana nantinya untuk digunakan pembelian perlengkapan dapur, kemudian juga ada instalasi listrik dan bangunan gerai hingga untuk pembelian peralatan gerai. Dan di sini untuk yang ketiga 36% akan digunakan untuk biaya sewa nih di 4 lokasi gerai barunya yang dimana tadi mereknya The Flame Express selama jangka waktu 1 tahun dan sisanya digunakan perseroan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan hotel, kemudian pembelian bahan baku restoran, hingga pembayaran gaji dan juga untuk biaya listrik. Dan juga kita bisa melihat bisnisnya apa aja sih dari GRPH ini. Ya, di sini untuk bisnisnya dibagi menjadi 2. Kalau kita lihat untuk bisnis yang usaha yang pertama, kita lihat di sini ada hotel berbintang, kemudian juga ada restoran, dan di sini juga ada jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau MICE. Kemudian untuk usaha penunjangnya di sini ada rumah minum atau kafe, kemudian juga ada jasa boga untuk suatu event tertentu atau event catering. Di sini juga ada restoran dan penyediaan makanan keliling dan juga ada aktivitas konsultasi manajemen. Nah, selain dari bisnis, kemudian penggunaan dana IPO, kita juga harus melihat dari sisi kinerja keuangannya. Ya, jadi di samping saya ini ada laporan laba rugi dari perseroan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat perseroan itu mencatatkan kerugian di 2 tahun ke belakang, yaitu tahun 2020 dan juga tahun 2021. Jadi kalau kita lihat secara rugi periode berjalan di sini rugi di tahun 2020 tercatat 864 juta, kemudian ruginya nih terpangkas atau menipis di 2021 menjadi 346,2 juta. Jadi kalau kita lihat di sini memang ada peningkatan pendapatan yang mendorong atau menggerus kerugian dari perseroan. Kemudian di tahun 2022 perseroan berhasil membukukan laba dari sebelumnya kerugian di sini
Laba periode berjalannya menjadi 1,3 miliar dari sebelumnya mencatatkan kerugian sebesar 346,2 juta. Kemudian kalau kita lihat di tahun 2023 berlanjut untuk mencatatkan kinerja yang positif, di mana kalau kita lihat laba periode tahun berjalannya tercatat per Juli 2023 sebesar 1,4 miliar. Dari sebelumnya di Juli 2022 masih membukukan kerugian sebesar 70,9 juta. Jadi kalau kita lihat di sini ada peningkatan dari pendapatannya dari 11,6 miliar menjadi 14,7 miliar atau meningkat sekitar 26,4%. Dan di sini juga ada efisiensi biaya ya selain dari peningkatan pendapatan. Sehingga kalau kita lihat margin per 31 Juli 2022 tercatat hanya 46,66% dan di 31 Juli 2023 naik menjadi 53,25%. Dan kita juga bisa melihat kontribusi pendapatannya apa saja sih dari GRPH. Ya, jadi sih untuk kontribusi pendapatan perseroan paling besar di sini adalah dari penghasilan kamar dan juga restoran, kemudian disusul dari sewa ruangan dan pendukungnya yaitu pendapatan lain-lain. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat rasio keuangan dari GRPH. Ya, jadi kalau kita lihat tadi di mana harga yang ditawarkan berkisar 100 hingga 105 rupiah per lembar saham. Namun kalau kita hitung valuasinya atau book value-nya hanya berada di 73 hingga 74 rupiah saja per lembar saham. Sehingga price book value-nya atau PBV-nya agak sedikit mahal nih, yaitu berada di atas 1 di 1,37 hingga 1,42. Tapi kalau kita lihat di sini memang dalam menghasilkan margin cukup baik ya di 53,25% sehingga dalam menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya cukup baik juga di 9,72%. Namun sayangnya kalau kita lihat secara sektoral tadi BBV-nya agak sedikit mahal dan juga secara sektoral atau price earning ratio-nya juga sudah berada di rata-rata industri perhotelan di atas 14 yang menandakan bahwa memang PER dari GRPH ini cukup mahal ya atau over value di 34,9 hingga 36,7. Kemudian kalau kita lihat dalam return on equity-nya tercatat 2,70% sudah di rata-rata industrinya sehingga dalam mengelola modal terhadap laba bersih sudah cukup baik. Di sini juga ada return on asset-nya juga di 1,94%. Dalam mengelola aset terhadap laba bersih juga sudah cukup baik. Dan di sini kalau kita lihat DER-nya jauh di bawah 100% ya berarti cukup sehat di 39,73% yang menandakan bahwa jika DER jauh di bawah 100% menandakan bahwa total modalnya ini jauh lebih besar dibandingkan total hutangnya. Jadi kalau kita cek dalam laporan keuangannya per 31 Juli 2023 total modal perseroan itu tercatat 52,9 miliar sedangkan hutangnya hanya 21 miliar saja. Sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya cukup sehat. Dan di sini sayangnya untuk likuiditasnya cukup kecil ya di 76,35% sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya kurang baik. Dan selanjutnya kita bisa melihat kompetitornya siapa aja nih dari GRPH. Ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk kompetitornya ada 4 ya. Yang pertama ada MNC Land Tbk dari grup MNC Kepik, kemudian juga ada Espart Hotel Tbk atau IS, kemudian juga ada Jakarta International Hotel dan Development JIHD dan juga di sini ada Pakuan Tbk atau kode emitennya uang. Jadi di mana tadi untuk price earning ratio atau PER dari industri perhotelan dapat dikatakan murah jika berada di PER di bawah 14 sehingga dari 5 emiten di sini yang tercatat under value hanya Pakuan atau kode emitennya uang ya di PER 2,06 sedangkan sisanya sudah over value terutama di sini GRPH yang mencatatkan paling mahal. Kemudian secara price book value-nya, secara valuasinya, harga wajarnya di sini yang paling murah adalah dari MNC Group nih. Ada Kepik hanya PBV di 0,25 atau di bawah 1 menandakan dia murah. Kemudian ada juga JIHD, di sini hanya tercatat 0,26 saja dan sisanya untuk IS, uang dan juga GRPH tercatat sudah mahal karena PBV-nya sudah berada di atas 1. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa melihat bagaimana sih prospek bisnis dari GRPH. Ya, jadi di sini
ada diagram dari data BPS ya. Kalau kita lihat ini datanya dari Januari 2020 hingga Agustus 2023, ya ini tingkat hunian hotel berbintang di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling ujung ini adalah bulan Agustus. Bulan Agustus ini tercatat sebesar 52,46%. Sayangnya di sini kalau kita lihat chartnya turun ya dari Juli. Juli itu tercatat sebesar 54,63% atau turun sekitar 2 poin. Kemudian kalau kita lihat tapi secara tahunannya di Agustus 2022 itu tercatat hanya 47,38%. Sehingga memang mengalami kenaikan kalau kita bandingkan dengan Agustus tahun 2023 yang tercatat di 52,46%. Di mana COVID ini sudah lumayan berlalu sehingga industri perhotelan ini dan juga pariwisata terdorong sejalan juga dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian kalau kita lihat di mana tahun 2024 ini adalah tahun pemilu nih. Nah, biasanya untuk bisnis perhotelan ini diprediksikan atau diproyeksikan justru akan mendulang cuan karena mendapatkan dukungan dari kenaikan permintaan akomodasi dan ruang pertemuan dari kegiatan partai politik sehingga meningkatkan reservasi dari hotel. Nah, kira-kira untuk IPO GRPH ini layak dikoleksi atau tidak ya? Ya, kalau kita lihat di mana memang tahun 2024 adalah tahun pemilu yang biasanya tahun pemilu ini akan mendorong kinerja dari sektor perhotelan. Sehingga ini akan menjadi bisnis yang menarik di tahun ini. Kemudian kalau kita lihat tadi GRPH sendiri juga sudah berhasil membukukan laba dari sebelumnya masih membukukan kerugian di tahun 2020, 2021 dan juga per Juli 2022. Kemudian kalau kita lihat memang harganya cukup sedikit lebih mahal nih sayangnya. Bisnisnya menarik tapi harganya sudah cukup over value sehingga masih menjadi bahan pertimbangan untuk para calon investor. Tapi mungkin nanti bisa menunggu setelah listing, siapa tahu ada harga diskon, ini akan bisa menjadi lebih menarik dan juga bisa dipertimbangkan untuk para calon investor. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini, saya kembalikan ke Sasa.